Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun, wala haula wala quwata illa billah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatul ukhar, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ayatul ukhra, ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qaul, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallam ittaqillah wa haitsu ma kunta. Sadaqallahul adzim wa sadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Alhamdulillah bisa hadir di tempat ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah, undangan Allah, yakni menunaikan sholat Jumat yang insya Allah akan dilaksanakan secara berjamaah. Semoga salawat dan salam kiranya Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, tabi'in, juga kepada kita yang senantiasa mengikuti sunnahnya, ya, komitmen dengan ajarannya hingga yaumil kiamah. Perhadirin sidang Jumat yang berbahagia, selanjutnya khotib berwasiat terutama kepada diri kami pribadi, marilah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Tunaikan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, tinggalkan larangannya. Insya Allah kita akan memperoleh keberuntungan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu di akhirat kelak. Perhadirin sidang Jumat yang berbahagia, jika kita telusuri kehidupan kita manusia pada umumnya, khususnya kita yang berada di tempat ini yang mendengarkan seruan panggilan ajakan dalam khutbah ini, ada 3 paling tidak kriteria manusia. Yang pertama, ada manusia yang taat kepada Allah. Dia berinvestasi, menabung, mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal ibadah, taat kepada Allah, taat kepada perintah Rasul, kemudian tinggalkan semua larangan Allah. Ini tipe orang yang pertama, yang insya Allah kita akan memperoleh balasan nanti di hadapan Allah Subhanahu. Ada yang kedua, orang yang senantiasa imannya ada karena selalu ingat kepada Allah, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha agung. Tidak ada kebesaran dan keagungan kecuali Dia. Kita dengan melihat ciptaannya, coba kita perhatikan benda-benda yang ada di langit, betapa besar manfaatnya diberikan kepada kita. Matahari, bulan, bintang, Masya Allah, luar biasa ciptaan Allah. Siapa yang mampu berbuat seperti itu? Tidak ada. Sampai sekarang insinyur apapun tidak ada yang ngaku kamilah yang bikin bintang, kamilah yang bikin bulan, kamilah yang bikin matahari. Tidak ada. Masya Allah, luar biasa.
dia senantiasa ingat pada Allah. Apalagi yang ada di bumi, ya kan? Luar biasa, kita nikmati makanan, minuman, segala macam ada. Buah-buahan yang pahit, yang manis, yang asam, yang sempat, ada semua ciptaan Allah. Itu yang membuat mereka senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada manusia yang lupa, lalai, nggak ingat terhadap ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Tidak ingat dengan perintah-perintah Allah, tidak ingat dengan contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Lupa, lalai para hamba Allah yang berbahagia. Hal ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 3 investasi yang perlu kita perhatikan, itu terutama yang kedua, 1 dan 2, yang ketiga memang harus kita tinggalkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap diri ma taqaddama ulangi, ma qaddamat lighad, hendaklah memperhatikan tiap-tiap diri itu apa yang telah dikerjakan untuk menghadapi hari esok yang lebih baik. Jadi hari esok nanti, baik dunia maupun akhirat, perhamba Allah, apa yang kita nikmati kehidupan sekarang, ada yang gajinya besar karena keterampilannya, kadang keahliannya, kompetensi yang dia miliki, gajinya besar. Itu berkat dari usaha dia masa kecil, sekolah yang rajin, belajar yang giat. Ada sementara manusia yang tidak pernah berpikir pada waktu kecilnya, pokoknya makan, minum, tidur, sudah selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kan? Masa kininya susah. Apalagi investasi untuk kehidupan akhirat nanti, menyesal tidak ada gunanya. Orang yang rajin berinvestasi, melakukan kebaikan, taat pada Allah, taat pada Rasul, dia akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ayat ini asbabun nuzulnya, ya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Munzir bin Jarir dari ayahnya berkata, ia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang siang hari, ya, menjelang siang hari artinya mendekati duhur, sekitar jam 11-an, ya. Ada suatu kaum yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat-sangat memprihatinkan sekali. Tidak beralas kaki karena situasi negara Arab itu panasnya luar biasa, tidak beralas kaki. Tidak memakai pakaian seperti layaknya kita pakaian. Kita pakai baju, kita pakai apa? Tidak mereka. Mereka menutupi auratnya dengan kulit dari binatang buas, ya, dari macan, dan dibentuk seperti halnya mantel, semacam mantel, ya. Melihat keadaan semacam itu, ya, duafanya orang yang datang tadi, ya, miskin, ya, maka Rasulullah SAW berubah wajahnya, merasa kasihan, lalu masuk ke dalam rumah, tidak lama keluar dan memerintahkan kepada Bilal supaya memakai, ulangi, supaya azan. Selanjutnya sudah azan dan iqamat dan melaksanakan sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, kemudian berkhutbah, bukan khutbah Jumat, tapi memberitahukan kepada para sahabat supaya bersedekah, supaya bersedekah. Karena kita ini sama-sama saudara kita, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ila akhir ayat. Hai manusia,
kami telah menciptakan kalian dari seorang diri, berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Maka bersedekahlah kalian kepada saudara kita yang hidupnya susah ini. Selanjutnya beliau membacakan wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Hendaklah tiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Tentu hari esok yang lebih baik. Bisa di dunia, di akhir hidup kita, masa tua kita, bisa di akhirat, lebih-lebih di akhirat nanti. Ya, kalau mungkin di dunia masih ada yang bisa bantu, masih ada saudara kita, masih ada tetangga kita yang bisa bantu. Tapi di akhirat tidak bisa. Nafsi, sendiri tergantung dari amal perbuatan. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kalian walaupun satu belah korma. Tuh, walaupun satu belah korma, bersedekahlah kalian. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Maka para sahabat bersedekah. Ada yang memberikan dinar, ada yang memberikan dirham, ada yang memberikan pakaian, ada yang memberikan semacam makanan gandum, kurma. Jadi setelah melihat para sahabat bersedekah, Rasulullah SAW berubah wajahnya yang tadinya rasa sedih, ya kan, sekarang gembira, bagaikan emas yang baru disepuh, ya. Jadi warnanya cerah betul Rasulullah SAW. Perhatiannya yang berbahagia. Selanjutnya firman Allah, ya, dalam ayat 19-nya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Tuh. Wah. Ulaika humul fasikun. Janganlah kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah lupa kepada diri mereka sendiri. Tuh. Jadi kalau kita lupa kepada Allah, Allah pun lupa kepadanya. Dibiarkan, tidak diperhatikan, tidak dilihat, tidak terima amal perbuatannya. Sedekahnya tidak kelihatan kan dia tidak ibadah. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antara iman dan amal soleh itu harus sejalan, ya, sehingga kita nanti amal ibadahnya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalai, jangan lupa. Kalau lalai dan lupa, maka kita akan menjadi rugi para hamba Allah yang berbahagia. Ulaika humul fasikun. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Apa itu fasik? Apa itu fasik? Fasik ia keluar dari ketaatan. Mereka hancur binasa. Kalau mati langsung sih nggak apa-apa. Summa la yamutu fiha walaya, ya, dalam surat Al-A'la, ya. Mereka tidak mati, kemudian tidak mati. La yamutu walayahlah, dan tidak juga hidup, antara hidup dan mati. Masya Allah, betapa pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat nanti. Oleh karena itu, mari kita berinvestasi, melakukan kebaikan, banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah dan contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ya Allah, alhamdulillah, aku bersyukur atas nikmat Kau yang telah Kau berikan kepada kami, ya Allah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta kamu, oleh harta kalian. Jangan sampai dilalaikan oleh harta kalian. Wala auladukum, dan juga jangan dilahirkan oleh anak-anak turunanmu, cucu-cucumu, sehingga lupa zikir kepada Allah, lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa
lupa ingat pada Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minal amwat. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbal syagira. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilil jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.